Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal yang telah kami baca, yaitu tentang pengaruh organik terhadap tegangan permukaan larutan sabun. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Reza Oktavia dan Rina Fatul Hafsiyah. Tujuan dari jurnal yang kami baca yaitu untuk menentukan pengaruh konsentrasi molekul surfaktan serta penambahan larutan organik terhadap tegangan permukaan larutan surfaktan dengan metode cincin-Du Novi. Pada penelitian ini, larutan sabun yang mengandung senyawa surfaktan natrium alkil benzen sulfonat, kedua senyawa ini memiliki gugus anionik bersifat hidrofilik yang larutan dalam air dan gugus. Pada penelitian ini, tegangan terhadap larutan surfaktan yang mengandung berbagai pelarut organik. Tegangan permukaan larutan surfaktan pada suhu 25 derajat Celcius mengalami penurunan sejalan dengan aseton dengan konsentrasi 0,1 m dan 0,5 m. Secara umum, diamati menurunkan tegangan permukaan pada konsentrasi surfaktan yang rendah. Akan tetapi, akan meningkatkan tegangan permukaan secara signifikan pada konsentrasi surfaktan yang tinggi. Tegangan permukaan atau Y, suatu cairan yang dapat didefinisikan sebagai banyaknya kerja yang dibutuhkan untuk memperluas permukaan cairan. Molekul yang ada di dalam cairan akan mengalami gaya tarik-menarik atau gaya van der Waals yang sama besarnya ke segala arah. Namun, molekul pada permukaan cairan akan mengalami resultan gaya yang mengarah ke dalam cairan itu sendiri karena tidak ada lagi molekul di atas permukaan dan akibatnya luas permukaan cairan cenderung untuk menyusut. Pada penelitian ini, sifat fisik pada gelembung sabun bergantung pada tegangan permukaannya, yang secara langsung berpengaruh terhadap volume maksimum dari gelembung tersebut. Pada prinsipnya, larutan dengan tegangan permukaan yang lebih rendah memungkinkan terbentuknya gelembung dengan volume yang lebih besar. Kelenturan dari permukaan cairan dapat diatur tidak hanya dengan melakukan variasi konsentrasi surfaktan, tapi juga dengan penambahan berbagai pelarut organik polar seperti alkohol dan aseton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Alat dan bahan. Pada penelitian ini, setiap tegangan permukaan ditentukan dengan menggunakan tensiometer cincin-Du Novi yang dilengkapi dengan beban logam standar. Sedangkan dalam pembuatan larutan digunakan peralatan gelas umum terbuat dari gelas Pyrex. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah larutan sabun cair Sunlight dengan berbagai konsentrasi, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, dan 20% W/V. Untuk pelarut organik seperti metanol, etanol, gliserol, dan aseton, digunakan pelarut dengan kualitas PA Pro Analysis yang diberi dari merek yang masing-masing konsentrasi 0,1 m, 0,5 m. Setiap larutan dibuat dengan mengencerkan zat terlarut dengan air hasil pemurnian menggunakan metode reverse osmosis pada laboratorium kimia fisik material. PMIPA ITB. Proses percobaan. Proses percobaan pengukuran tegangan permukaan larutan surfaktan sebelum setiap seri
pengukuran dilakukan kalibrasi terhadap alat tensiometer yang digunakan menggunakan beban standar. Setelah tahap kalibrasi, pengukuran tegangan permukaan larutan surfaktan dilakukan pada berbagai konsentrasi surfaktan. Masing-masing larutan dengan konsentrasi berbeda sebanyak 30 ml ditempatkan pada gelas kimia 50 ml dan diletakkan di atas penyangga cuplikan. Selanjutnya, penyangga cuplikan dinaikkan hingga cincin tercelup ke dalam gelas kimia kurang lebih 0,5 cm dari permukaan larutan. Tahap ini dilanjutkan dengan membebaskan lengan torsi dan menggeser pembacaan pada angka 0, di mana kedudukan penunjuk dan bayangan berimpit dengan garis pembanding pada cermin. Cincin tetap tercelup. Selanjutnya, turunkan penyangga cuplikan perlahan-lahan hingga cincin berada tepat pada permukaan cairan. Kemudian, lengan torsi dinaikkan dan dibaca dengan teliti nilai pada skala tepat pada saat lapisan tipis cairan pecah. Langkah-langkah yang sama diulangi untuk seri larutan dengan penambahan metanol, etanol, gliserol, dan aseton dengan konsentrasi masing-masing 0,1 dan 0,5 m. Pembacaan skala dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, ketika cincin terangkat ke permukaan larutan, lapis-lapis belum pecah, dan kedua, ketika lapisan tipis pecah. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengamati efek konsentrasi surfaktan serta penambahan cairan organik terhadap kelenturan. Hasil. Molekul air merupakan molekul bersifat polar dan antar molekulnya terjadi interaksi berupa ikatan hidrogen yang sangat kuat. Molekul-molekulnya akan saling tarik-menarik. Dengan adanya ikatan hidrogen, yaitu antar atom hidrogen dari satu ikatan OH dan atom oksigen dari molekul air yang lainnya. Hal ini akan menyebabkan struktur permukaan air menjadi kaku, yang ditunjukkan oleh besarnya tegangan permukaan air. Besarnya tegangan permukaan cairan tergantung dari kekuatan daya tarik antar molekulnya. Molekulnya secara teoritis air murni pada suhu 20 derajat Celcius memiliki tegangan permukaan sebesar 72,8 dine cm1. Pada penelitian ini, tegangan permukaan untuk air murni pada suhu 25 derajat Celcius adalah 40,2 dine cm1. Perbedaan suhu pengukuran sangat mempengaruhi hasil pengukuran. Jika suhu pengukuran atau suhu sistem dinaikkan, maka energi kinetik molekulnya juga meningkat yang menyebabkan meningkatnya getaran molekul. Getaran atau gerak vibrasi dari molekul-molekul air tersebut adalah melemahkan interaksi antara molekul, seperti ikatan hidrogen atau gaya dan de Waals. Hal ini berakibat langsung pada penurunan tegangan permukaan suatu cairan dengan meningkatnya suhu sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Suatu molekul surfaktan mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang dan salah satu ujung bersifat polar. Bagian hidrokarbon dari molekul itu bersifat hidrofobik dan larut dalam zat-zat nonpolar, sedangkan ujung polar bersifat hidrofilik dan larut dalam air. 10 dari grafik tegangan permukaan larutan surfaktan terhadap konsentrasi surfaktan. Gambar 2 dan 3 dapat dilihat bahwa tegangan permukaan larutan surfaktan sejalan dengan naiknya konsentrasi surfaktan dalam air dan akhirnya menjadi konstan walaupun konsentrasi surfaktan dalam larutan tersebut bertambah. Penelitian ini difokuskan pada tegangan permukaan larutan surfaktan ketika selaput tipis film cairan tepat pecah. Surfaktan berupa larutan sabun cair sunlight yang digunakan dalam penelitian mengandung senyawa organik yaitu 15% W/V natrium alkali benzena sulfonat yang memiliki rumus kimia C12H25C6H4SO3 dan Na+.
dan natrium lauril ether sulfat yang memiliki rumus kimia C12H25O, CH2, CH20, CH2O, 2SO3, dan Na+. Kedua surfaktan ini berjenis anionik yang memiliki muatan negatif pada gugus hidrofiliknya. Bertambahnya konsentrasi surfaktan lebih tinggi dari 12% tidak menyebabkan pengurangan yang berarti pada tegangan permukaan. Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi tersebut surfaktan mulai beragregasi membentuk misel. 11 konsentrasi kritis di mana misel tersebut terbentuk disebut sebagai critical micellar concentration atau CMC. Pada kasus penambahan pelarut organik lain ditemukan kecenderungan yang sama, yaitu pelarut dengan struktur molekul yang memiliki kemungkinan membentuk ikatan hidrogen akan lebih sulit meningkatkan tegangan permukaan. Sedangkan pelarut dengan struktur molekul yang kurang polar dan dapat berinteraksi dengan van der Waals dengan gugus hidrofobik dari molekul surfaktan akan cenderung untuk meningkatkan tegangan permukaan. Hal ini disebabkan karena kehadiran pelarut organik akan berperan mencegah pembentukan misel sehingga permukaan cair menjadi lebih kaku. Efek ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar 5 di mana konsentrasi surfaktan 6 dan 16% W/V mewakili keadaan larutan surfaktan sebelum dan sesudah CMC. Penambahan aseton pada daerah konsentrasi setelah CMC terlihat tetap meningkatkan tegangan permukaan dibandingkan sebelumnya CMC. Biarpun efek konsentrasi pelarut organik telah berperan secara signifikan dari 0,1 ke 0,5 m, yaitu menurunkan tegangan permukaan dari 310 ke 30 din, cuma 1 din cm 1. Penurunan tegangan permukaan di sini terjadi secara signifikan akibat interaksi antara pelarut organik dan air, sedangkan efek interaksinya dengan molekul surfaktan terlihat tidak terlalu signifikan, kecuali untuk metanol dan aseton, di mana kehadiran pelarut organik pada konsentrasi setelah CMC tetap memberikan efek, di mana terjadi proses pemecahan misel atau misel terhalang. Untuk terbentuk selanjutnya, hasil penelitian ini harus terus dikembangkan, terutama jika dimungkin dilakukan beberapa pengukuran lain yang terpisah seperti layaknya mobilitas ion untuk membuktikan bahwa terjadi penundaan pembentukan misel akibat penambahan pelarut organik. Kesimpulannya yaitu hasil pengukuran menunjukkan bahwa tegangan permukaan larutan surfaktan mengalami penurunan sejalan bertambahnya konsentrasi surfaktan. Penurunan secara drastis diamati pada daerah transisi di sekitar CMC. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan surfaktan dalam bentuk misel yang bersifat lebih lentur pada permukaan menyebabkan tegangan permukaan turun secara drastis. Sebelum mencapai saturasi, penambahan pelarut organik seperti metanol, etanol, gliserol, dan aseton menunjukkan penurunan tegangan permukaan pada konsentrasi di bawah CMC. Sedangkan pada konsentrasi di atas CMC, kehadiran pelarut organik meningkatkan tegangan permukaan secara drastis. Hal ini mengindikasikan rusaknya struktur misel yang lentur pada permukaan cairan akibat kehadiran pelarut organik. Atau dengan kata lain, misel terhalang untuk terbentuk dengan penambahan pelarut organik dalam sistem. Sekian dari kelompok 3B, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.